Hidup dibayangi ketidakpastian membuat kita tak berdaya menentukan pilihan. Kita hanya dapat mereka-reka, tapi tidak dapat menyelami kehendak Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, sumber penghiburan dan sumber keselamatan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, agar seluruh aktivitas kami dari pagi sampai malam hari dapat berjalan atas tuntunan dan pertolongan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita pada pagi hari ini yang menyapa kita diambil dari kitab Pengkhotbah 8 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengandalkan Tuhan di tengah ketidakpastian. Hidup kita ini penuh dengan ketidakpastian, bahkan hidup kita penuh dengan banyak kejutan. Namun tidak semua kejutan itu dapat menyenangkan hati kita. Siap atau tidak siap, kita harus siap untuk menjalani apa yang terjadi di dalam hidup kita. Pada kenyataan seringkali bahwa kita tidak siap untuk menjalaninya. Sebenarnya pada dasarnya manusia itu selalu ingin merencanakan hal-hal yang baik di dalam kehidupannya agar hasilnya nanti akan baik juga sehingga tidak mengecewakan. Namun kita lupa bahwa di balik seluruh rencana hidup kita ada Tuhan yang memiliki dunia ini dan Tuhan yang lebih berkuasa atas hidup kita. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa yang bisa menebak bahwa akan terjadi pandemi COVID-19 yang sudah kita lalui lebih kurang 3 tahun? Tidak ada yang dapat memprediksinya, sehingga tidak dapat diwanti-wanti sebelumnya. Bencana ini merebak secara global, sehingga banyak bencana, banyak korban-korban, bahkan kesengsaraan yang kita alami. Rasanya seperti sangat sulit dipercaya. Dan sekarang kita melihat dampaknya bahwa masih banyak hal-hal yang harus dibenahi untuk melakukan fase new normal di dalam kehidupan kita. Belajar dari kejadian ini, kita disadarkan bahwa pengetahuan, keahlian, kepintaran, dan kecanggihan teknologi tidak dapat menghentikan pandemi yang sudah kita alami. Bahkan harus Tuhan sendiri yang menghentikannya.
Saudaraku, pengkhotbah yang berhikmat sendiri mengakui bahwa dirinya begitu terbatas dan dia tidak dapat menyelami segala pekerjaan yang Allah lakukan di tengah dunia ini. Lalu mengapa Allah mengizinkan pandemi ini terjadi? Apa maksud Tuhan melalui semua ini? Tentunya banyak pertanyaan. Namun yang pasti bahwa Tuhan punya kehendak dan tidak ada yang dapat menyelaminya. Kita manusia adalah terbatas, sehingga kita harus lebih takut kepada Tuhan, lebih memahami apa kehendak Tuhan dan lebih dekat kepadanya. Pemazmur mengatakan, terlalu ajaib bagiku pengetahuan ini, terlalu tinggi dan tidak sanggup aku mencapainya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Mazmur 139 ayat 6. Oleh karena itu, berbahagialah kita yang berjalan di dalam terang Tuhan, yang mempunyai iman percaya kepada kuasa Tuhan Yesus, yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah ajaib. Dia lebih kuat dari seluruh dunia, dari segala kuasa-kuasa dunia. Berbahagialah kita yang senantiasa mengandalkan Tuhan dan tidak bersandarkan pada pengertian kita sendiri. Amin. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman-Mu bekerja dalam hidup kami dan kami bisa menjadi saksi dan garam dan terang di tengah kehidupan kami. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.